Ini dia lini produk dari Royal Enfield dengan mesin terbarunya dan juga desain yang jauh lebih segar. Di kanan saya ada Royal Enfield Himalayan 450 generasi terbaru, dan juga di kiri saya ini adalah sebuah roadster Royal Enfield Guerrilla 450. Dan inilah dia 3 perbedaan utama dari kedua motor ini. Oke, yang pertama perbedaannya tentu dari segi desain, karena desain sendiri tergantung preferensi Anda masing-masing sebenarnya, suka model roadster atau model adventure seperti di Himalayan 450 ini. Nah, pertama kita lihat dulu di Guerrilla 450, dia bentuknya sangat gagah sekali. Sebuah roadster yang cocok untuk berkendara di dalam kota. Posisi duduknya rendah, terus juga stangnya tinggi. Walaupun begitu dia posisinya cukup sporty dan masih aman sebenarnya untuk dipakai berkeliling. Dia nggak terlalu terasa pegal, dan ketika dikendarai pun walaupun dia 450 cc nggak terlalu berat motornya, jadi masih oke buat selap-selip, dan juga tentu dengan performanya dia bisa dengan mudah meliuk-liuk di jalanan. Kemudian kalau untuk Himalayan 450 di sini kelihatan memang dia sebagai sebuah adventure bike. Motornya tinggi dan juga di sini bagian tangkinya terlihat lebih gemuk. Terus di sini juga ada pelindung bodi di depan, di kiri dan kanannya. Terus tentu aja karena dia sebuah adventure, kaki-kakinya terlihat cukup tinggi juga untuk menjangkau segala medan jalan. Dan walaupun dia diperuntukkan untuk jalur yang berantakan terus berbatu, tapi untuk lintasan aspal motor ini masih tergolong cukup enak. Dan Anda bisa melihat videonya di link di atas ini, karena kami sudah mencoba Himalayan ini berkeliling Bali. Nah, sekarang fokus ke bagian kaki-kaki. Nah, kalau dilihat di sini, walaupun dia punya basis serupa, tapi kaki-kakinya di Himalayan ini terlihat lebih besar dan lebih tinggi tentu aja. Di depan dia pakai suspensi upside down, dan di belakang menggunakan monoshock yang kemiringannya cukup miring sebenarnya dia, tapi mampu bekerja dengan maksimal meredam guncangan dan juga jalan yang berantakan. Nah, untuk si Himalayan 450 sendiri, di depan dia pakai roda berukuran 90/90 ring 21 di depan, dan di belakang pakai 140/80 ring 17. Nah, menariknya lagi, si Himalayan 450 ini dia punya mode berkendara yang bisa mematikan fitur ABS-nya. Lanjut ke Guerrilla 450. Sebagai sebuah roadster, dia kelihatan bannya gambot di depan dan di belakang dengan pelek yang ukurannya seragam. Lalu suspensinya dia pakai teleskopik. Suspensi teleskopiknya ini di depan dia pakai 43 mm, dan di belakang sebenarnya masih mirip-mirip dengan si Himalayan 450. Nah, buat ban depannya dia 120/70 ring 17, sedangkan di belakang dia jauh lebih lebar dibandingkan Himalayan 160/60 ring 17. Dan baik Himalayan maupun Guerrilla dia sudah didukung dengan fitur dual channel ABS, tapi sayangnya untuk mode berkendara di Guerrilla dia ABS-nya tidak bisa dinonaktifkan. Nah, untuk jari-jarinya di Himalayan 450 ini dia punya dua pilihan pelek sebenarnya. Kalau yang ini dia sudah tubeless, kelihatan dari jari-jarinya yang ke samping. Jadi walaupun jari-jari dia sudah tubeless. Tapi kalau Anda masih yang menginginkan tube type, ada juga di varian yang lebih rendahnya. Sedangkan di Guerrilla dia sudah menggunakan pelek model palang. Kemudian perbedaan yang ketiga, tadi desain sudah, kaki-kaki sudah, sekarang adalah posisi berkendaranya. Nah, tinggi saya sekitar 175 cm, dan ini posisi duduk saya di Guerrilla 450. Dia punya tinggi jok sekitar 780 mm dengan bobot 184 kg. Dan meskipun kelihatan tangkinya di sini ramping, dia
punya kapasitas hingga 11 liter. Nah, posisi duduknya akan jadi seperti ini, cukup sporty dan stangnya juga tinggi. Jadi untuk meliuk-liuk di jalanan, melintasi kemacetan atau butuh performance yang cukup tinggi, ini sudah cukup memberikan apa yang Anda inginkan. Oke, sekarang bergeser ke Himalayan 450. Nah, kemudian bagaimana dengan posisi berkendara Himalayan 450? Ya, lebih tinggi. Dia tinggi joknya sebenarnya dia ada beberapa opsi. Defaultnya itu kurang lebih sekitar 825 mm. Tapi itu bisa direndahkan lagi dengan opsi jok yang lebih rendah, bisa mencapai 805 mm dan paling tinggi sekitar 845 mm. Tapi dia bobotnya sedikit lebih rendah dibandingkan Guerrilla, yaitu 181 kg, dan di sini tangkinya kelihatan besar banget karena dia bisa menampung hingga 17 liter. Nah, ini posisi berkendaranya. Dan yang menarik ada sebuah persamaan antara keduanya, yaitu dari basisnya, baik dari rangka maupun performanya. Performanya ini adalah sebuah Royal Enfield dengan teknologi yang jauh melampaui dari model-model sebelumnya karena dia pakai mesin baru Sherpa 452 cc dan dia sudah berpendingin cairan alias radiator. Di sini kelihatan di kanan dan di kiri saya, ini cuma beda di kisi-kisi aja sebenarnya sih. Terus juga dengan mesin barunya tenaganya melonjak drastis dibandingkan dengan Himalayan yang model sebelumnya yang 411. Dia kurang lebih sekitar 40-an daya kuda untuk tenaganya. Dan untuk performanya ketika digunakan di jalan terasa lebih halus dibandingkan dengan mesin-mesin Royal Enfield yang sebelumnya yang mungkin dikenal getar. Tapi di mesin terbaru ini minim sekali getaran dan justru performanya cukup bagus. Lantas bagaimana dengan harganya? Nah, untuk harganya Himalayan 450 ini dibanderol dengan harga mulai dari 151 jutaan ya, untuk yang varian termurahnya, dan termahalnya mencapai 162 jutaan rupiah. Untuk Guerrilla dia dibanderol sedikit lebih murah. Untuk yang varian terendahnya dia sekitar 149 jutaan, dan yang termahal ini ada Brava Blue sekitar 151 jutaan rupiah. Jadi bagaimana menurut Anda, tertarik untuk memiliki Himalayan atau justru Guerrilla 450? Dan ada hal yang menarik yang akan kami tampilkan karena kedua motor ini akan kami ajak berkeliling untuk mencari sesuatu yang mungkin bisa dibilang hidden gem. Dan di sini bisa kelihatan kalau di Guerrilla ada tas untuk tank bag. Jadi kira-kira kemana kami akan melakukan perjalanan, dan Anda bisa menyaksikan videonya setelah video komparasi ini.